Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bimbel Al-Fatih dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Semoga selalu sehat-sehat ya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan memulai pembelajaran kita pada video yang ke-44 ini, yaitu pada bab kana wa akhwatuha, yaitu isim kana dan saudara-saudaranya. Baiklah teman-teman, bab kana dan saudara-saudaranya ini akan kita bahas dalam penjelasan sebagai berikut. Baiklah, kaidahnya di sini yang pertama bahwa kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il-fi'il. Itu fi'il-fi'il. Kenapa dinamakan fi'il-fi'il tadi? Yaitu fi'il-fi'il an-nasikhah. Itu artinya fi'il-fi'il penghapus, pembatal ataupun perusak. Ya, secara bahasa perusak. Kenapa dinamakan fi'il-fi'il an-nasikhah? Karena fi'il-fi'il atau isim kana tadi atau fi'il kana ini dan saudara-saudaranya itu dia menjadi penghapus atau pembatal hukum khobar dan mubtada. Ya, maka mubtada di sini dirofakkan dan dinamakan sebagai isim kana, serta dinasubkanlah khobarnya menjadi khobar kana. Jadi atau dalam bahasa Arabnya atau bahasa nahunya, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tansibul isma yaitu menasabkan atau merofakkan, tarfa'ul isma, merofakkan isim menjadi isim kana, wa tansibul khabar, dan menasabkan khabarnya menjadi khabar kana. Kemudian kita ambil contoh, kanal jawu sahwan wa asbahatis syamsu musyriqatan. Jadi kana isimnya, isim kana di sini fi'il kana, al jawu menjadi isim bagi kana, sahwan inilah yang menjadi khobarnya kana. Kemudian wa asbahatis syamsu musyriqatan, asbahati asyamsu, asbaha saudaranya kana, asyamsu wa asbahati syamsu musyriqatan, dan syamsu menjadi isim kana, musyriqatan jadi khabarnya kana. Nah, ini contoh untuk bagaimana kana wa akhwatuha dalam jumlah atau kalimat. Kemudian kaidah yang kedua, kana itu menunjukkan sifat atas isimnya dengan khobarnya pada masa yang lalu atau madhi. Jadi sesuai namanya, kana itu adalah bentuk fi'il yang bentuk fi'ilnya fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan arti telah lampau. Dan ya di sini yang dibolehkan berlanjut sampai seterusnya. Ya, jadi pada intinya kana itu dalam bahasa Arabnya dia adalah fi'il madhi, kana. Dan selanjutnya di antara saudara-saudara kana yaitu asbaha. Tadi kita sudah bahas dalam contoh asbaha di sini menasabkan merofakkan isim kana dan menasabkan khabar kana. Jadi saudara-saudara kana di antaranya di sini adalah asbaha, yaitu menunjukkan sifat isimnya dengan khabarnya pada waktu pagi. Jadi maksudnya asbaha ini menunjukkan sifat isimnya dan khobarnya pada waktu pagi. Contoh, asbahatis syamsu itu musyriqatan, asbahatis syamsu musyriqatan. Nah, terkadang juga bermakna shara. Contoh, ya shara di sini artinya menjadi, asbaha dan shara itu artinya sama-sama menjadi, tapi lebih pasnya asbaha itu menunjukkan waktu pagi. Contoh di sini, contoh lainnya shara menjadi asbaha Khalidun tayyiban. Ya, shara di sini maksudnya muradif atau bersamaan dari kata asbaha. Contoh lain, asbaha Khalidun tabiban. Itu Khalid menjadi seorang dokter. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain bagi kana dan saudara-saudara ini, di sini ada amsa menunjukkan waktu sore, adha waktu duha, zalla waktu siang, bata waktu malam, sara ini asbaha itu berubah menjadi
laisa bukan, mazala terus berlanjut atau masih terus. Baik teman-teman, ya itulah saudara-saudara dari kana, dan sudah kita bahas tadi sebagai kesimpulan bahwa kana dan saudara-saudaranya tadi adalah fiil-fiil perusak, fiil-fiil yang merubah sifat asli dari mubtada khobar atau mubtada khobar tadi. Nah, jadi pekerjaan kana di sini adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim kana atau merofakkan isim kana tadi dan menasabkan khobarnya menjadi khobar kana. Nah, kemudian sifat dari kana dan saudara-saudaranya ini adalah bersifat fi'il madhi, bersifat menunjukkan makna yang telah lampau, sesuai namanya kana itu fi'il madhi. Kemudian saudara-saudaranya kana di sini ada beberapa, di antaranya ada asbaha yang artinya menunjukkan waktu pagi, adha waktu duha, zalla waktu siang, bata waktu malam, sara artinya berubah atau menjadi, kemudian laisa bukan atau tidak, mazala terus berlanjut atau masih terus. Demikian teman-teman penjelasan singkat tentang kana wa akhwatuha. Semoga dapat dipahami dan semoga teman-teman menyukai video ini, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kesalahan ucap dikarenakan ada beberapa hal yang perlu disiapkan dan perlu diperbaiki. Dan jazakallahu khairan atas perhatiannya, kami ucapkan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.